TK SD di Indonesia, di Jakarta ya. Memang kebetulan yang membesarkan saya itu kakek nenek saya. Ya, sampai umur 9 tahun saya dibesarkan oleh kakek nenek saya. Ya, dan kebetulan kakek saya juga mungkin karena keturunan Bupati Kendal, dia menjadi wali kota Semarang pertama. Ya, makanya kalau di gedung wali kota di Semarang itu adalah namanya Gedung Muhammad Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kita kedatangan teman lama bagi saya, termasuk teman lama tapi guru juga. Secara formal mungkin sering ketemu ya, tapi secara informal atau pribadi saya jarang. Tapi saya mengikuti tuh perjalanan karirnya beliau. Pertama kali saya ketemu beliau tahun 2010 atau 2011 gitu. Ketika pertama di gedung, nanti diceritakan sama beliau, di gedung salah satu bank Inggris gitu di Indonesia. Dulu beliau salah satu yang selalu dikejar oleh wartawan termasuk saya. Kalau di akhir tahun selalu ditanya prediksinya, prospeknya di bidang beliau. Kita langsung aja kawan-kawan, saya perkenalkan Bapak Muhammad Fauzi Maulana Ihsan, atau kita biasa akrab dipanggil Pak Fauzi Ihsan. Apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas. Udah lama banget kita nggak ketemu Pak. Ya, sudah lama nih kena COVID ya. Terakhir kita 2020 di 2019 ya. Di Equity Tower. Ya. Masih. Perjalanan Bapak di Equity Tower, saya dari anggota dewan sampai direktur, saya ngikutin juga nih gitu. Sebelum kita berbicara tentang karir Pak, saya ingin tahu, karena nggak banyak nih orang tahu perjalanan hidupnya Bapak gitu. Ceritain dong Pak, sekolahnya di mana dulu, TK atau pernah TK, SD, SMP, SMA. Kalau kuliah kan di jejak digital kelihatan banyak lah gitu ya. Tapi SD, SMP-nya di mana gitu, boleh ceritakan Pak? Oke. TK SD di Indonesia, di Jakarta ya. Memang kebetulan yang membesarkan saya itu kakek nenek saya. Ya, sampai umur 9 tahun saya dibesarkan oleh kakek nenek saya, sehingga yang menyekolahkan saya adalah mereka. Ya, di Jakarta Selatan, di SD YPNK. Kalau TK di mana? Kenapa? TK-nya di mana? Di Jakarta juga. Ya. Namanya tahu? Waduh, namanya udah lupa. SD YPNK. Ya. Terus sempat juga di Oret Labora. Ya. Ya. Dan kenapa dua itu? Jadi pindah-pindah atau gimana? Ya, karena waktu saya umur 9 tahun, orang tua saya memindahkan saya ke Oret Labora. Itu kelas berapa itu? Kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Sampai lulus berarti di situ? Betul. Ya. Terus SMP? SMP saya ke luar negeri. Berarti SMP itu ya. Jadi memang jalan kehidupan saya ya, orang tua saya pisah umur 9 tahun, dan hak asuh ada di ibu saya. Ya, makanya ibu saya yang mindahkan saya ke Oret Labora. Nah, setelah lulus SD, saya minta untuk dikirim ke luar negeri. Bapak? Saya sendiri ya. Kenapa kepikiran ingin ke luar negeri? Karena saya pikir ya, kalau dipikir-pikir ya, melihat kembali pada saat itu, saya juga kaget kok berani sekali ya, umur 12 tahun udah berani
memutuskan untuk ke luar negeri gitu, padahal saya belum pernah sekolah lagi di luar negeri. Dan orang tua saya setuju, ya, kakek nenek saya juga setuju. Akhirnya saya ke asrama di Inggris, ya, di kota kecil namanya Canterbury, tapi di luar kotanya, jadi di desa terpencil. Asramanya namanya Kent College. Kent College. Ya. Dan di situ saya 6 tahun, jadi Sendiri? SMP. Iya, kebetulan saya satu-satunya orang Indonesia di situ. Di Inggris juga tidak ada keluarga. Dan saya ke sana juga belum bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi itulah jalan kehidupan. Ya. Atau ada teman di SD yang menceritakan, saya juga punya saudara di sana ingin ke sekolah di Inggris, jadi Papa Uji kebayangin ke luar negeri gitu. Nggak ada? Nggak ada. Ya. Memang pada saat itu saya banyak diceritakan oleh kakek saya, jadi kakek saya cerita ya. Karena kakek saya juga dulu sekolah di luar negeri kan. Nah, kebetulan tahun 20-an dia ambil hukum di Leiden di Belanda. Dia lulus sebagai ahli hukum, sebagai lawyer ya. Dan dia cerita mengenai Inggris ya. Dan dia cerita mengenai kerajaan Inggris. Dan saya mendengar cerita mengenai Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Saya pikir kenapa tidak gitu. Ya akhirnya saya memberanikan diri, dan kebetulan kembali lagi seperti yang tadi kita sudah bahas, orang tua saya setuju, dan secara ekonomi keluarga kita mampu ya dikirimlah saya ke Inggris. Itu kekuatan papa atau kakek itu luar biasa ya berarti ya. Saya sampai umur 9 tahun kan dibesarkan oleh kakek saya ya. Jadi pada saat itu orang tua saya masih di luar negeri. Sekolah. Ya. Dua-duanya. Bapak saya sekolah di Belanda. Menarik. Ibu saya sekolah di Prancis. Ya. Jadi golden years-nya saya itu diisi oleh kakek nenek saya. Kalau boleh tahu namanya? Muhammad Iksan. Oke, Muhammad Iksan. Raden Mas Muhammad Iksan. Mama atau kak nenek? Namanya? Nenek saya. Raden Yu Sitorkhaniah. Ya. Jadi kakek saya itu adalah anaknya Bupati Kendal. Oke, Bupati Kendal. Cucunya Bupati Kendal. Cicitnya Bupati Kendal juga. Oh, berarti turun-temurun di situ ya? Ya, dan kebetulan kakek saya juga mungkin karena keturunan Bupati Kendal, dia menjadi wali kota Semarang pertama. Oke. Ya, makanya kalau di gedung wali kota di Semarang itu adalah namanya Gedung Muhammad Iksan. Oke. Nenek saya adalah putrinya Bupati Lamongan. Oke. Jadi memang sudah disiapkan pernikahannya sejak kecil gitu ya. Karena kakak-kakak mereka juga dinikahkan gitu. Ya. Jadi mereka yang membesarkan saya, dan tentunya karena dibesarkan oleh orang zaman dulu ya, nilai-nilainya nilai orang zaman dulu ya. Dan Jawa. Nilai-nilai kejawaannya. Nilai Jawa. Ya, bacanya Bapak Tanah Jawi dan lebih berbobot sekali gitu. Jadi belajar dari Winston Churchill ke Bapak Tanah Jawi. Oke. Ya. Dan disitulah saya mendapatkan nilai-nilai dasar saya gitu, dan nilai dasar tersebutlah yang menjadi modal saya sekolah di Inggris. Oke. Kebayang ingin ke Inggris, apa yang dulu mimpikan tuh pas, masih ingat gak dimimpikan? Gue mau ke Inggris, ingin menjadi suatu hal apa gitu? Atau hanya pelarian atau? Mungkin ya, kalau kita melihat kembali ya, kalau misalnya orang tua saya tidak bisa, mungkin saya akan sekolah di Indonesia. Kemungkinan besar saya akan sekolah SMP, SMA di Indonesia. Tetapi kan ada pepatah kan, things happen for a reason. Yes. Ya. Sesuatu terjadi karena kehendak. Ya, memang jalannya mesti begitu ya. Ya jalannya saya akhirnya ke Inggris. Ya. Dan sampai sekarang pun kalau dipikir-pikir, saya bingung gitu kok super nekat banget. Umur 12 tahun saya memberanikan diri. Tapi dengan pendidikan saya di asrama selama 6 tahun, kita menjadi independen ya. Kan kita kalau di asrama itu, saya masuk nggak bisa bahasa Inggris, masuk ke dormitory
isinya 8 anak. Oke, 8 anak ya. Yang kita nggak kenal gitu. Ya, anak Inggris, ada anak dari Afrika, dari Nigeria, dari lintas negara bekas jajahan Inggris ya, negara bekas jajahan Inggris. Dan kita harus tinggal dengan orang-orang yang mungkin kita sukai atau yang kita tidak sukai. Betul. Ya. Dan itu sehari 24 jam tinggal dengan mereka. Ya. Dan kita belajar menjadi tough ya, menjadi lebih terpaksa lebih keras ya. Karena namanya asrama militer itu kan keras juga ya. Karena saya kebayang itu berarti Bapak di usia 12 ya berarti ya. Itu belajar cepat komunikasi antar budaya. Iya, lintas budaya yang luar biasa terpaksa. Dan saya masih ingat ya kalau kita bangun pagi pakai bel kan. Pakai bel, terus kita mesti berdiri tegap. Terus nanti kakak senior akan inspeksi gitu ya. Kalau misalnya ada yang masih tidur suruh keluar, suruh lari keliling lapangan. Apa asli militer ya? Iya. Adaptasinya berapa lama tuh Pak kalau di situ? Sampai bahasa Inggrisnya agak lancar? Kira-kira 1 tahun ya. Selama 1 tahun itu gimana rasanya? Ya artinya kita kalau kita ikut tes gitu dan diumumkan hasil tesnya pasti kita yang paling buruk nilainya dan diumumkan. Jadi, kan Pak Fauzi pernah mengalami nilai yang di bawah gitu ya. Tapi kan itu memicu kita kan. Betul. Jadi saya masih ingat kita baca buku ya. Itu saya nulis bahasa Indonesianya. Jadi ada kamus, saya tulis. Bawa dari buku Indonesia berarti? Iya, ada kamus kan, tebal gitu. Dan tapi akhirnya bisa. Ya. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang juga saya mikir kok bisa gitu. Dulu tuh apa? Semester juga di sana sistemnya. Sekolah SMP itu semesteran juga atau tahunan. Berarti di tahun pertama nilainya buruk ya. Ya, tapi kan yang menjadi lebih serius itu kan pendidikan. SMP kelas 3 dan SMA kelas 1. Terus SMA kelas 2 dan SMA kelas 3. Itu yang mempengaruhi jadi kelas 1 kuliah adaptasi budaya